Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kaum wanita pada pagi yang berbahagia ini. Mungkin terlihat tidak seperti biasanya ya kali ini. Ini merupakan ibadah yang berbeda dengan format yang berbeda, tapi tetap firman Tuhan yang diutamakan. Nanti ibu-ibu, para wanita yang sudah menerima lembar kertas, sudah dilengkapi sama tim spesial event dengan bolpennya, nanti bisa dipakai untuk menulis pertanyaan. Pada saat nanti firman disampaikan, nanti akan membahas tentang Amsal pasal 31. Amsal 31 nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dituliskan di situ, nanti akan dikumpulkan diambil oleh Saudara Maria dan Saudara Vivi. Demikian pemberitahuan dari kami. Mari kita sebelum mengawali segala aktivitas ibadah kita di rumah Tuhan, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang baik bagi kami untuk datang di rumah-Mu. Tuhan, kami yang datang dengan segala situasi hati, kiranya Tuhan mampukan kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bahwa firman yang ditaburkan akan menyegarkan jiwa kami. Kaum wanita yang lemah ini Tuhan, biarlah hanya kekuatan firman Tuhan yang mampu menjangkau kedalaman hati kami, untuk kami boleh kuat menjalani hidup kami, tugas pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua petugas ibadah ini yang Tuhan sudah percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dari awal sampai dengan akhir ibadah kami senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Sampaikan di tempat ini dalam sejahtera-Mu. Begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini tidak sempat hadir, mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, jamah mereka, berbelas kasihanlah kepada mereka, supaya mereka boleh kembali beraktivitas dan beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya rasa semua yang ada di sini berbahagia. Ada yang bersedih? Ada, tapi ditutup dulu ya. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan akan menguatkan kita. Semua yang berbahagia, yang bersuka cita, kami mengundang untuk bangkit berdiri.
kita mau nyatakan hari ini, kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bergandengan tangan di dalam kasih. Tuhan menyatukan kita di tempat ini. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita mau katakan engkau sahabatku, engkau saudaraku. Kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Karena hanya Tuhan Yesus yang menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sesama saudara, mari kita bergandeng tangan. Dan nyatakan engkau saudaraku, engkau sahabatku. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari yang ada di belakang juga. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam nama Tuhan. Bertemu di dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, saya yang di depan ini merasa sangat terbakar. Bahagia sekali melihat wajah-wajah walaupun ada kesedihan. Kita taruh di dalam, kita pendam di dalam. Kita pancarkan sukacita kita. Yang di belakang juga saya boleh melihat. Makanya tadi dari depan para panitia, bukan panitia ya, yang bertugas tadi sudah ayo semua di depan. Tujuannya apa sih? Kalau kita semua itu memenuhi tempat yang di sini, tidak ada yang tersembunyi di belakang tembok. Oh ya, semuanya bisa terlihat dari sini. Nanti yang pembicara di sini itu bisa, oh itu
itu hamba Tuhan, oh itu hambanya Tuhan. Semua kita mau bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu di dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, kami memberikan waktu kepada hamba-Nya Ibu Grace untuk menyampaikan firman Tuhan. Cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk bisa berada di dalam rumah-Mu. Kami sungguh Tuhan bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di sini semua karena anugerah-Mu. Biarlah sukacita ini Tuhan penuh dalam hati kami. Bukan hanya ketika kami beribadah memuji Engkau di dalam rumah-Mu, namun ketika kami pulang, ketika kami sampai di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, sukacita itu boleh tetap ada dan tinggal di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga kepada para wanita yang hadir di tempat ini, menyaksikan lewat live streaming maupun yang akan menyaksikan lewat siaran tunda. Engkau urapi kami semua, Engkau ada di sini, segala kuasa kegelapan kami usir keluar di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau aja yang mempunyai tempat di hati kami dan di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan naikkan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk, kaum wanita sekalian. Shalom. Waduh, hari ini berbeda ya. Saya merasa lebih hangat dari Kamis-Kamis sebelumnya. Mungkin masukan untuk para penerima tamu, untuk setiap Kamis kita seperti ini mungkin ya. Lebih enak, yang song leader juga lebih enak ya Bu Rini ya, lebih enak bisa komunikasi ya, tapi karena lebih dekat, lebih ndredeg ya. Ya, shalom komunitas kalian yang hadir di sini, yang mengikuti lewat live streaming dan juga yang akan mengikuti lewat siaran tunda. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih singkat dari biasanya karena sesudah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, saya akan langsung tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin slide bisa segera menunjukkan, adalah menjadi seperti Kristus. Slide-nya? Ya, untuk menjadi seperti Kristus ini berarti menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan.
Nah, kita akan belajar satu pasal dari firman Tuhan yang tentunya kaum wanita di sini semua sudah tahu, mungkin juga sudah hafal ya. Pada saat saya ingin membawakan ini, saya sendiri bergumul ya, karena ayat ini tidak mudah untuk dilakukan, ayat ini berat, dan saya sebagai pembicara pagi hari ini pun masih bergumul, masih berproses untuk firman Tuhan ini. Namun kita mau sama-sama belajar pagi hari ini terkait firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama membaca, kita akan ambil dari Amsal pasal 31 ayat 10 hingga 31. Namun kita tidak akan membaca semuanya, kita akan membaca beberapa ayat saja. Sebelum kita membaca, saya ingin menjelaskan bahwa di sini perikopnya berjudul Istri yang cakap. Nah, cakap di sini bukan cakep ya. Kalau cakep itu banyak orang di luar sana cakep ya, artis-artis. Kemudian sekarang untuk menjadi cakep itu sangat mudah. Kita tinggal operasi plastik. Sekarang kita lihat ya, lagi trending. Orang itu dulu hidungnya enggak terlalu mancung, kok sekarang mancung ya. Terus dulu sipit, kok sekarang matanya agak besar ya. Untuk menjadi cakep itu gampang. Namun untuk menjadi cakap, apakah itu mudah? Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membaca di dalam Amsal 31. Di sini mulai ayat 10 hingga 31 dikatakan wanita yang cakap itu rajin, wanita yang cakap itu bertanggung jawab, wanita yang cakap ini suka membantu orang yang membutuhkan, wanita yang cakap ini membuatkan baju hangat untuk keluarganya ketika datang musim dingin. Wanita yang cakap ini memintal, bisa menjahit. Rasanya wanita yang cakap ini bisa semua ya. Namun kita akan belajar, saya hanya akan mengambil beberapa poin aja dalam ayat 31, dalam ayat 10 hingga 31 ini yang akan kita renungkan bersama. Saya minta Ibu Lois untuk membantu kita dalam membaca. Sambil slide tolong dipersiapkan. Ibu Lois akan membaca Amsal 31 ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia berbuat baik kepada suaminya sepanjang hidupnya. Waduh, ketika saya membaca, saya berdoa, Tuhan, ini maksudnya apa Tuhan? Sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya berarti unconditional. Jadi enggak ada syaratnya. Suami itu mau baik sama kita, suami kita mau jahat sama kita, suami kita menyenangkan, suami kita menjengkelkan, atau ada di sini yang suaminya enggak pernah berbuat salah. Tidak pernah, selalu menyenangkan, suami saya itu selalu menyenangkan, enggak pernah menjengkelkan. Ada ibu-ibu kaum wanita? Jawab di dalam hati ya. Nah, kadang itu ketika suami menyenangkan, suami baik, kita itu mudah untuk kita berbuat baik, tidak berbuat jahat. Namun bagaimana jika suami kita pulang itu sudah mencucu, kemudian ngomong gak enak, perilakunya menjengkelkan. Apakah kita masih bisa berbuat baik atau kita ikut mencucu? Kamu pulang kantor capek, gak apa-apa, aku di rumah ini ya capek, aku masak, nyapu, ngepel, nyuci. Gitu ya Bu Ira ya. Ya, jadi sama-sama capek. Apakah seperti itu? Namun di sini dikatakan sepanjang hidupnya. Berarti tanpa syarat. Apapun keadaan suami kita, apapun perilaku suami kita, mungkin mengecewakan. Bahkan mungkin suami kita mengkhianati kita. Di sini dikatakan wanita yang cakap itu berbuat baik sepanjang hidupnya. Jadi berbuat baik tanpa syarat. Bahasa Inggrisnya unconditional. Kondisi apapun istri ini tetap berbuat baik. Wanita ini berbuat baik. Apakah mudah kaum wanita? Mudah? Sulit. Ini sangat sulit untuk kita lakukan. Saya sendiri saya bergumul. Tuhan, ketika menyampaikan ini, saya belum sampai di sini Tuhan. Namun saya mau belajar. Ini semua adalah proses untuk kita ya. Untuk terus menjadi serupa dengan Kristus, untuk terus berusaha, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian kita akan lanjut di ayat yang ke-14.
Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ya, kapal saudagar ini adalah kapal pedagang. Nah, ketika ada kapal yang membawa jualan atau dagang, waduh ibu-ibu ini pasti seneng, dinanti-nantikan. Minta tolong slide-nya bisa ditayangkan. Nah, dinanti-nantikan. Jadi saya ingat waktu saya dulu di Sorong waktu masih kecil, masih ada kapal Jepang. Mungkin Tante ingat ya Tante, kapal Jepang itu masuk di pelabuhan. Waduh mama saya, tetangga-tetangga saya sudah antri. Apa yang dibeli? Gelas, piring dan lain-lain. Padahal di rumah itu juga sudah banyak. Tapi karena wah ini buatan Jepang ini, murah ini, kualitasnya bagus. Jadi dinanti-nantikan. Nah kapal saudagar ini dinanti-nantikan. Kapal pedagang ini dinanti-nantikan karena membawa makanan. Nah, sebagai ibu, sebagai istri, apakah kita juga dinanti-nantikan oleh suami dan anak-anak kita? Ketika kita pergi, nak mama pergi dulu ya. Kemudian kita nggak pulang lama. Anak kita, waduh semoga mama nggak pulang ya. Aduh seneng aku di rumah nggak ada mama, bebas. Yes, apakah seperti itu? Atau anak kita ini menanti-nantikan, aduh mama di mana? Kok enggak pulang sih? Aku sendiri di rumah. Apakah kita menjadi seorang ibu yang dinanti-nantikan? Atau sebagai seorang istri? Atau yang, aku pergi dulu ya. Oh ya pergi yuk, nih Isa suwi ya, ojo pulang-pulang. Apakah seperti itu suaminya? Atau dong, aduh jangan lama ya ma, nanti aku kangen. Waduh, ini kalau suaminya romantis ya. Seringkali suaminya tuh batin, aduh pergi yo biar aku seneng. Soalnya kalau di rumah tuh cerewet, telingaku sakit. Atau anak kita, aduh kalau mama ndak ada di rumah, aku seneng sekali. Soalnya aku bebas, ndak ada yang ngomong, ayo mandi, ayo makan, ayo sikat gigi. Nah di sini kita diumpamakan sebagai kapal saudagar yang dinanti-nantikan. Apakah kita seorang ibu? Seorang wanita, seorang istri yang dinanti-nantikan di rumah untuk datang membawa makanan, untuk datang menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat di rumahnya. Kita jawab sendiri ya, semua kita jawab sendiri. Saya sendiri tadi malam sampai menangis bergumul, Tuhan semua yang ada di sini ini belum ada di saya Tuhan. Tapi saya mau terus belajar diproses oleh Tuhan. Kita sama-sama belajar, jadi kita jawab dalam hati, oh saya masih belajar, oh saya sudah, oh saya masih jauh ya. Kita akan lanjut, kita akan baca sekaligus di Amsal 31 ayat yang 16, 18 dan 24. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Di sini ada transaksi jual beli. Dia menanam ladang, dia mendapatkan keuntungan. Berarti wanita yang bijak ini, wanita yang cakap ini adalah wanita yang bekerja selain ibu rumah tangga. Wanita yang adalah bisnismen. Dia membuat baju, kemudian dia menjual, dia membeli kebun anggur dan dia menanamnya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan, berarti dia berhasil. Wanita yang sukses juga dalam pekerjaannya. Jadi seringkali jika wanita bekerja, merasa ada privilege untuk bertindak seenaknya. Karena merasa saya juga bekerja, saya juga cari uang, jadi bukan hanya suami aja. Aku ini bekerja loh, aku ini sukses loh. Namun kita lihat di sini, selain mengerjakan banyak hal, wanita ini juga bekerja. Dia juga businesswoman, wanita yang mengerjakan segala hal dan mendapatkan keuntungan. Wanita ini sukses, namun dia tetap menempatkan diri sebagai wanita yang bijak. Ya, jadi bagi wanita-wanita yang bekerja tidak ada privilege. Kalau saya bekerja saya bisa seenaknya sama suami saya. Kalau saya punya uang banyak saya bisa sakarpe dewe sama suami saya. Kalau karir saya menanjak tinggi, saya bisa bebas di rumah, bisa jadi raja di rumah sendiri. Kita tempatkan diri sebagai wanita yang bijak ini, seperti yang dalam Amsal ini ya. Apapun keadaan kita bekerja, kita tidak bekerja,
kita diproses untuk menjadi wanita yang bijak, ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Wanita yang bijak ini dia kuat. Apapun boleh terjadi di sekitarnya. Dia melihat keadaan mungkin anak-anak, suami yang tidak sesuai dengan harapan, tapi dia tetap kuat. Dan dia tertawa akan masa depan. Tertawa akan masa depan ini, dia optimis akan masa depannya. Mengapa optimis? Kadang itu optimis itu akan menjadi mudah jika kita melihat segala sesuatu di sekitar kita semua baik-baik saja. Secara finansial baik, suami baik, rumah ada, mobil ada, makanan selalu tersedia. Namun optimis di sini, yang pertama, dia menyiapkan semua dengan baik untuk masa depan keluarganya. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan rapi dan teratur, sehingga dia bisa optimis akan masa depan. Dan yang paling penting adalah dia memiliki Tuhan sebagai sumber pengharapannya, yang memegang masa depannya, yang memegang hari esoknya bersama dengan keluarga. Sehingga wanita ini menjadi optimis, wanita tertawa akan masa depan. Seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian kita akan lanjutkan untuk ayat yang ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ya, suaminya dikenal di pintu gerbang. Suaminya dikenal di pintu gerbang ini semua orang memandang suaminya. Suaminya dihormati. Walaupun wanita ini dia itu pandai dalam menjahit, pandai dalam bekerja, pandai dalam mengatur rumah tangga, pandai dalam mengatur anak-anak dan suaminya. Dia juga berhasil, sukses dalam pekerjaannya, bisnisnya lancar. Namun satu yang tetap dia pegang, dia menempatkan dirinya sebagai istri yang tunduk kepada suaminya. Dia tetap memberikan respek kepada suaminya. Dengan keadaannya yang begitu hebat, ya saya lihat gambarannya, waduh, kalau kita bayangkan ini wanita seperti apa ya. Namun dia tetap menempatkan suaminya di tempat yang seharusnya. Dia tetap respek kepada suaminya. Sehingga orang-orang yang lihat di pintu gerbang itu menghormati suaminya juga. Karena suaminya mendapatkan respek dari istrinya. Suaminya bisa duduk di tengah para tua-tua, orang-orang yang dihormati. Apapun keadaan kita. Mungkin kita bisa menjadi wanita yang sukses, wanita yang luar biasa. Atau bahkan orang memandang, waduh suaminya untung ya dapat istrinya itu ya. Istrinya bisa semua, padahal suaminya enggak seberapa loh. Sering kita ngomong kayak gitu enggak ya? Kadang-kadang ya dalam pikiran manusia memandang seperti itu. Namun tetap kita menempatkan diri sebagaimana mestinya. Kita tetap respect, tetap menghormati dan tetap menghargai suami yang adalah kepala bagi kita semua. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa ulasan terkait Amsal ini, saya hanya membahas 5 hal ini. Kira-kira di bayangannya para kaum wanita itu, waduh, wanita itu seperti apa ya? Wanita yang dalam Amsal 31 itu kayak apa ya? Waduh, mungkin kayak siapa ya yang ada di sini gambarannya ya? Mungkin next slide. Next slide. Nah, mungkin kita lihat, waduh mungkin cantiknya kayak gini ya. Bulu matanya panjang, hidungnya mancung, rapi, bersih, kelihatan pinter. Mungkin seperti itu ya, atau seperti ini, next. Nah, siapa di sini yang sering merasa, aku ini ya mending kerja kantoran daripada di rumah. Di rumah ini gak ada mandek, tangan satu pegang handphone, jawab suami, transfer ya, Ma tolong transfer ke sini. Ditransfer kemudian, Ma tolong Ma mau makan ikan gurami, goreng ikan. Ma tolong Ma ambil uang Ma di laci. Ma tolong Ma kamar mandinya kotor. Ma tolong Ma tempat tidurnya kempro. Semua rasanya dikerjakan. Apakah seperti itu? Apakah seperti ini atau seperti yang tadi? Nah, kita jawab sendiri-sendiri ya. Nah, di sini wanita berperan semua, karena wanita ini multitasking ya, jadi kita bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kadang itu kita batin, aku ini kok enggak ada mandeknya ya, kok enggak ada istirahatnya ya. Jadi kadang-kadang itu kita kepingin punya waktu healing ya sebagai wanita ya. Nah namun kita lihat, kita sama-sama belajar, apapun gambaran wanita dalam Amsal 31 ini, kita yang tahu keberadaan diri kita yang tahu keadaan kita seperti apa, sehingga nanti biar Tuhan
yang bekerja dalam kehidupan kita ya. Kita akan lihat, untuk melakukan ini ketika saya mempersiapkan, saya itu berdoa, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih jauh sekali daripada yang akan saya diskusikan. Itu merupakan dilematis bagi saya juga ya. Tapi Tuhan, ini memang gak mudah untuk dilakukan. Ini memang sulit Tuhan untuk dilakukan. Sepertinya mustahil Tuhan untuk dilakukan. Iya, memang tidak mudah dan kita pasti tidak mampu. Karena kita ini terbatas sebagai wanita. Namun, kadang kita berusaha dengan kekuatan kita, enggak aku bisa, aku mau melakukan supaya orang lihat aku ini baik, aku ini bisa menjadi istri yang baik. Namun kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak akan bertahan lama. Kita akan capek, kita akan jenuh, kita akan putus asa, kita akan stres, atau mungkin akhirnya sudahlah, biarin aja lah, saya jadi apa adanya enggak masalah daripada saya stres. Memang kita tidak mampu jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu ketika kita berusaha untuk melakukan itu sendiri. Namun kita akan membaca, ada satu ayat yang akan kita bahas lagi bersama-sama dalam Amsal 31 ayat 29 hingga 30. Silakan Bu Lois. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, di sini kita akan lihat, slide bisa tolong ditayangkan. Di dalam ayat 29, di sini dikatakan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kau di sini, kita akan lihat siapa? Next. Kau di sini adalah istri yang cakap, karena itu dipuji. Cakap itu seperti apa? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Kemudian istri yang cakap ini sama dengan istri yang takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan ini seperti apa? Next. Istri yang takut akan Tuhan ini lebih dari istri yang baik. Kita bisa melihat banyak sekali contoh istri yang baik di luar sana. Bahkan yang berbeda religion sama kita. Namun dia tidak takut akan Tuhan. Jadi istri yang takut akan Tuhan ini bukan hanya sekedar berbuat baik saja. Kita lihat next. Istri yang takut akan Tuhan, dia tahu dasar yang ia pegang sebagai landasan hidupnya. Landasan hidupnya dalam perkataan dan tindakannya. Dia tahu apa yang dipegang di tangannya, dia tahu apa yang menjadi pedoman hidupnya. Dia tahu apa yang menjadi landasan hidupnya. Apa yang dipegang? Next. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang dipegang sebagai landasan hidupnya. Firman Tuhan yang dipegang sebagai dasar hidupnya. Kita akan baca dengan cepat dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku. Ketika kita ada pelita, biasanya kita apa? Kita pegang. Jadi pelita itu kita pegang sambil kita berjalan. Pelita ini yang menuntun kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pelita ini yang menjadi terang untuk kita bisa sampai ke tempat yang ingin kita tuju. Pelita ini menjadi guidance bagi kita. Pelita ini menjadi tuntunan bagi apa yang akan kita katakan. Menjadi patokan bagi apa yang akan kita pikirkan. Apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan kita akan lanjut, ketika firman Tuhan itu jadi pegangan dalam kehidupan kita, yang pertama, hati ini terpaut dan dekat dengan Tuhan. Ketika hati ini terpaut dan dekat dengan Tuhan, pasti kita akan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Punya kehidupan doa secara konsisten, membaca dan mendengarkan firman secara rutin, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan ketika hati ini terpaut dan dekat dengan Tuhan, next. Hati ini rela dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita rela. Hati ini kita berikan untuk Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan untuk menjadi wanita yang cakap. Aku tidak mampu Tuhan berbuat baik kepada suamiku dan anakku pada saat mereka tidak berbuat baik sama aku Tuhan. Namun ketika hati ini dikerjakan oleh Tuhan, ditempa, diproses dan dibentuk oleh Tuhan.
seperti tanah liat di tangan penjunan, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Jadi kalau kita memang tadi di saat awal kita menjadi wanita yang baik itu kita tidak mampu. Namun untuk hati ini dikerjakan oleh Tuhan, bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi kita mau atau tidak. Kita mau tidak berikan hati ini, Tuhan, aku serahkan hatiku Tuhan. Tuhan, aku kasih hatiku Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Tuhan proses Tuhan, Tuhan bentuk Tuhan, Tuhan tempat Tuhan, Tuhan ublek-ublek Tuhan. Seperti itu kita akan baca bagaimana seorang penjunan memproses tanah liat yang ia kerjakan dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang perikuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Tuhan mengerjakan yang baik menurut pemandangannya. Jadi Tuhan mengerjakan, oh saya ini mau buat gelas. Nah, dari tanah liat ketika buat gelas, waduh kok jelek ya gelas ini, kok enggak cocok ya tanah liat ini saya buat gelas, oh saya buat mangkok aja. Itu penjunan itu merubah, membuat sesuatu sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Jadi penjunan ini tidak membuang tanah liat, jadi tanah liat, waduh kok gelas jadinya jeleknya, buang aja, ganti tanah liat yang lain. Tidak, Tuhan terus memproses tanah liat itu. Tuhan terus membentuk tanah liat itu menjadi apa yang Tuhan mau. Untuk menjadi sesuatu yang menurut pemandangan Tuhan yang terbaik untuk tanah liat ini. Sehingga ketika kita hati ini kita serahkan kepada Tuhan, kita diproses, dibentuk, dan ditempa oleh Tuhan. Next slide. Semakin serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam cara pandang kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Kita bisa memandang seperti Kristus memandang. Kita bisa melihat, melakukan segala sesuatu seperti apa yang Kristus lakukan. Apakah ini mustahil? Mustahil jika hati ini kita berikan kepada Tuhan untuk dikerjakan. Jika hidup ini kita serahkan kepada Tuhan untuk diproses. Nah, kita lihat cara pandang, pikiran, dan tindakan ini. Seringkali misalnya kita lihat anak kita berperilaku seperti ini, kita sudah mau marah, sudah mau jengkel, suami kita berperilaku seperti itu, kita sudah mau kecewa. Namun ketika hati ini diproses Tuhan, cara pandang ini berbeda. Yang dulunya kita bisa marah, dulunya kita bisa jengkel, dulunya kita bisa kecewa. Tapi karena Tuhan sudah merubah cara pandang kita bisa memandang anak kita ini, suami kita ini, atau sekitar kita ini sesuai dengan cara pandang Tuhan. Hati ini tidak jengkel lagi, walaupun keadaan di sekitar belum berubah. Namun hati ini yang diproses Tuhan untuk melihat dengan cara yang berbeda, untuk melihat dengan cara Tuhan melihat. Sehingga semakin hari kita semakin diproses dan menjadi sama seperti Kristus. Kamu wanita percaya bahwa Tuhan sanggup memproses kehidupan kita untuk menjadi lebih baik? Mau dikerjakan oleh Tuhan? Amin. Kita ngomong amin ini lebih mudah ya ketika mengalami proses itu. Aduh Tuhan berat, aduh Tuhan gak sanggup, aduh Tuhan aku gak kuat. Tapi Tuhan ngomong serahkan semua sama Tuhan. Aku yang akan mengerjakan. Kalau kita melakukan semua sendiri pasti kita gak kuat, pasti kita terbatas, pasti kita stres. Namun ketika dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hatiku. Tuhan, aku serahkan hidupku. Tuhan, aku serahkan keluargaku Tuhan. Aku serahkan anak-anakku. Aku serahkan suamiku Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk Tuhan proses bersama-sama. Karena kita sendiri tidak tahu, kita tidak bersama-sama dengan anak kita 24 jam. Kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu Tuhan memproses hati kita. Kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan yang berkuasa, yang nanti sudah memproses hati kita, hidup kita, Tuhan pun sanggup memproses keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Amin. Biarlah ini menjadi doa kita semua, untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Kita akan sama-sama lakukan sebuah pujian, saya minta tolong Ibu Esther. Oh iya di sini ya Bu. Ya, jika hati ini kita serahkan kepada Tuhan,
kekuatan kita itu hilang, namun kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sehingga dalam berperilaku kita bisa katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Yesus hidup dalamku. Kita akan nyanyikan, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Saya undang komunitas semua untuk berdiri. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, saya mau ingatkan untuk ibu-ibu sekalian yang ada pertanyaan bisa menulis pertanyaannya untuk segera dikumpulkan setelah ini. Ya, kita nyanyikan satu kali lagi. Kita dengan semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini harapan dan doa kami Tuhan, untuk hidup kami bukannya kami lagi Tuhan, namun Yesus yang ada di dalam kami. Kami mau Tuhan dikerjakan oleh Tuhan, kami mau diproses, dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi sesuai apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami seperti tanah liat, kepada penjunan Tuhan yang rela dibentuk sesuai dengan maunya penjunan Tuhan. Sesuai dengan apa yang penjunan anggap baik Tuhan. Engkau adalah penjunan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hati kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan hidup, setiap masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Kadang-kadang kami merasa sendiri Tuhan. Kadang-kadang kami merasa putus asa Tuhan. Namun pagi hari ini Engkau ingatkan kami bahwa kami memiliki Engkau Tuhan. Kami memiliki seorang pencipta kami yang memproses kami untuk menjadi lebih baik lewat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami dengan acara sesi tanya jawab Tuhan. Engkau sertai Tuhan, urapan-Mu tetap hadir di sini Tuhan untuk menyertai setiap komunitas yang ada di tempat ini maupun komunitas yang menyaksikan lewat live streaming. Terima kasih Tuhan, kami serahkan selanjutnya acara di dalam tangan-Mu Tuhan. Tetap dalam kontrol-Mu Tuhan, tetap dalam kendali-Mu dan tetap dalam urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh